Halo, ketemu lagi. Hari ini tanggal 4 April 2020. 442020. Angka yang menarik. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan harian. Bacaan general untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika teman-teman ingin melihat rangkuman secara singkat, silakan lihat ke deskripsi di bawah video ini. Oke, kita mulai bacaan hari ini. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya mulai bacaan dengan Rumi Oracle Card. Ini adalah seorang pujangga Rumi yang hidup di abad ke-17 dan kita masih bisa membaca karya-karya puisinya dia. Oke, kita lihat kartu yang pertama. Blessing of Al-Hakim. Keberkahan dari Hakim, Al-Hakim. Kita lihat apa yang menjadi isinya. Blessing of Al-Hakim. Sell your cleverness and buy bewilderment. Cleverness is opinion, bewilderment is a vision. The gift of wisdom of the blessing of Al-Hakim gurgs up from your heart. Her blessing is evoked by life like laughter of a babe, a joyful responding to a playful tickle of the mother's hand. Wisdom can make divine a sense of anything, especially of that where logic is blinded. How I revere the blessing of Al-Hakim of wisdom, for she is precious and welcome to me now and always, the dear friend who brings me such peace. Ini digambarkan dengan kebahagiaan yang tulus, yang begitu murni, seperti seorang bayi yang terkakak-kakak, ya masih bayi kan, a babe, itu ketika ibunya menyentuh kakinya dia geli dan di situ ada bonding yang begitu mendalam dan di situ semuanya adalah hubungan yang murni, tidak lebih dan tidak kurang, itu tidak ada keinginan lain kecuali memberi, membuat bahagia dari kedua belah pihak. Si ibu sendiri melihat bayinya sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan. Gunakan bewilderment ini, vision ini ke depan, bahwa kita melihat ke arah depan itu seperti kita menjelang sesuatu yang sangat murni yang membahagiakan kita. Blessing of Al-Hakim. Dan Al-Hakim ini sepertinya she ya, siapapun she itu. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini, iya, kartu yang warnanya sangat cerah ini, dan kita lihat ini nomor 40. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kebahagiaan. Warna kuningnya juga begitu, semburat warna kuning. Ini menunjukkan kartu yang penuh kebahagiaan. So, kita ambil kartu ini sebagai petunjuk bahwa something new, something very exciting will come to us. Oke. Saya mengambil 3 ini tadi, kartunya adalah Guardian Angel Tarot Card dan saya mengambil 3 kartu seperti ini. Ketiganya adalah kartu yang jumping ditambah dengan 1 kartu yang disediakan oleh aplikasi untuk bacaan ini, dan kita tidak harus mengambil yang additional advice-nya tersebut. Nah, kita mulai dari kartu pertama, Nine of Action, sebagai hal yang leading, yang membuat bergulir ke arah berikutnya. Nine of Action ini seperti Nine of Wands ya. You've worked hard to create the things you cherish in your life, such as beloved relationship, amazing accomplishment, and hurt and home. Rest assured, all these treasures and you are being constantly protected by your angels. In return, Mother Earth, the animals, and the environment need your protection. Ya, kalau kartu ini walaupun ada rujukannya kartu klasik Tarot Nine of Wands, kartu ini punya misi lain dalam bercerita bahwa semua yang kita peroleh pada saat ini membawa kita pada semua yang indah.
hubungan yang indah, tempat yang indah. Dan ketika kita blessed, ya ketika kita diberkahi dengan semua keindahan tersebut, pada akhirnya kita punya tanggung jawab untuk melindungi makhluk lain yang lebih lemah. Dan tadi Al-Hakim sebenarnya menunjukkan hal yang sama. Proteksi terhadap yang lemah itu adalah cinta kita yang sesungguhnya, sesuatu yang sangat berharga. Current situationnya adalah be open to success. Look at the wonderful things you can do when you listen to your divine guidance. You've balanced so many different priorities and have come out a winner. There will be a lot of recognition and praise headed your way, but don't be shy. Allow others to shower you with the gratitude you deserve. Jadi kalau kartu ini yang current sebenarnya open terhadap keberhasilan. Apapun maknanya pada dirimu, yang lalu telah kita upayakan semaksimal mungkin sehingga muncul semua hal yang indah, yang sekarang kita membuka pada hal lain untuk lebih berhasil, insya Allah. Ya, kartu ketiga near future when following the guidance adalah Eight of Abundance. Ini Eight of Pentacles. Kalau gambar yang klasik adalah kerja, ya. This is a time of learning and honing your skills. You may feel inspired to go back to schools, take seminars on topics that fascinate you, or educate yourself on the healing arts. This is a good time to change job or make a career move. The keys to success is in the details. Jadi perhatikan detail, monitor your projects carefully. Nah, kalau 3 kartu ini gambarnya semua adalah hal yang positif, ya insya Allah semua akan mendapatkan hal tersebut. Tetapi kartu terakhir yang merupakan tambahan, ini menunjukkan bahwa mungkin hal tersebut belum sampai di tanganmu hari ini. Why? Karena ada satu PR yang belum kau lakukan. Seven of Emotion. Your angels are asking you to make an important decision that you've been putting off. Ada keputusan yang kamu tidak segera ambil dan itu mungkin menghambat 3 hal yang baik yang tadi sudah disampaikan. Oke, kita lanjut pada bacaan astrologi hari ini. Bulan ada di Leo dan dia membuat trine dengan matahari. Hari ini adalah hari yang mudah-mudahan membuat kita mudah untuk memproses hari ini. Ya, bulan dan matahari trine adalah hal yang menunjukkan bahwa kita akan mampu melampaui hari ini dengan baik-baik saja. Dan kalau kita lihat di sini ada hubungan yang tension antara Mars dan Uranus, dan juga tentunya di sini Mars dekat dengan Saturnus tetapi tidak terlalu dekat dengan Uranus derajatnya, karena ini 1 derajat dan Uranus 5 derajat, berarti beda 3 derajat. Tetapi 3 derajat itu sendiri untuk conjunction kan, kalau kita 3 derajat ya artinya range-nya 6 derajat, itu juga masih bisa disebut dengan conjunction untuk beberapa bacaan. Dan menurut saya karena ini adalah energi yang besar, ya kemungkinan memang pada saat ini sebagai latar belakang adalah struktur yang terus berubah, struktur secara besar ya, secara kolektif di mana kita berada terus berubah. Dan kemarin memang ada tekanan besar. Sekarang Mars sudah berada di 3 derajat dan itu tension dengan Uranus yang 5 derajat. Berarti tension ini masih building up, belum selesai. Jelas ini mengarah pada satu perubahan besar di luar mungkin, dan mungkin juga di level individu. Perubahan ini tidak akan mudah karena square, dan yang kedua karena melibatkan Mars. Mars itu akan restless. Jadi kita sendiri tidak merasa dalam kondisi yang at ease gitu ya, tidak merasa relax, nggak bisa relax. Katakanlah walaupun kita berada di rumah,
tidak sibuk kemana-mana, tetapi hati kita mungkin seperti tidak betah pada saat tersebut. Namun demikian, Venus yang trine dengan Saturnus, dan Venus sudah masuk ke Gemini. Venus berada di Gemini itu merasa lebih nyaman, ya, karena walaupun Gemini itu yang mengatur kan Merkurius, walaupun katakanlah ini bukan di rumahnya sendiri, tetapi ini tempat yang membuat Venus bisa lebih bebas mengekspresikan sesuatu yang berharga dari dirinya. Dan karena hari ini dia mulai masuk, energinya mulai berubah, dan bulan juga ada di Leo, di mana energinya juga ingin diekspresikan secara luas. Maka mudah-mudahan walaupun dalam 3 hari ke depan, ya ini hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin, kita akan merasakan tension yang masih ada mungkin dalam hubungan kita di rumah. Hati-hati karena ini Taurus ya, Uranus ada di Taurus dan Mars ada di Aquarius. Ini dua planet yang dua zodiak yang fix ya, sehingga perubahannya bisa sangat terasa memberatkan. Oke. Kita lanjut ke tarot hari ini. Ambil yang 4 kartu. Iya, hari ini memang The Lovers. Ada banyak cara untuk mengartikan The Lovers. Kalau saya lihat belakang sudah tahu ya, love, cinta. Mungkin hari ini ada yang memang punya pilihan untuk bisa mengekspresikan cinta kepada orang yang kita cintai, ekspresi cinta. Tapi buat beberapa orang, karena ini tidak semuanya dalam posisi katakanlah punya orang yang di sebelah sananya, punya pasangan. Jadi ini barangkali adalah waktunya memilih, dan karena dia ke atas, sepertinya ini adalah pilihan di mana kita tidak terpaksa memilih. Tapi memang informasinya semua belum jelas, dan kita sebenarnya juga tidak suka berada pada posisi ya tidak mengambil keputusan. Dan pada akhirnya toh kita tidak mengambil keputusan. Ya, Seven of Swords terbalik ini, facing the consequences, guilt, regret, choosing to do the right thing. Ya, pada akhirnya either kita mengambil keputusan yang hanya tertinggal ya, yang tidak bisa dihindari, atau ya apapun yang terjadi sekarang sepertinya tidak dalam kondisi terlalu mudah. Jadi lebih di saat memilih untuk menerima konsekuensi masa lalu atau tidak. Saya akan mengambil messages from the spirit untuk kartu hari ini. Bacaan hari ini, your guides are telling you, when you are in present moment, nothing can harm you. Jadi ini mengingatkan kita untuk selalu waspada, jangan lengah, konsentrasi dengan apa yang kita lakukan. Jadi mungkin pilihan-pilihan itu adalah ketika kita secara sadar menghadapi situasi yang kita jalani, dan setiap ucapan yang keluar itu adalah sesuatu yang muncul tidak dengan begitu saja, tetapi sesuatu yang sudah kita pikirkan panjang-panjang. Oke, hari ini kita mungkin menghadapi satu masalah, dan sebenarnya potensinya sangat bagus ke depan, tetapi itu membutuhkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Anyway, kita punya potensi untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal hari ini. Oke, wanita indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.